Halo Brovers, di video kali ini kita nggak bakal bikin segmen Ultraman dulu nih, karena gue mau mengajak kalian untuk membayangkan kalau kaiju ini beneran menyerang bumi, tapi di universe itu tidak ada kehadiran Ultraman. Maka dari itu para manusia berusaha untuk membuat robot super besar yang bernama Yeager. Robot Yeager ini macam-macam perkembangannya, ada yang pakai tenaga nuklir, ada juga yang pakai full listrik. Kalau yang pakai tenaga nuklir bakalan punya semacam arc reactor gitu di tengah dadanya, mirip kayak Iron Man atau Color Timer dari Ultraman gitulah. Penasaran kan gimana ceritanya? Seperti biasa subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah langsung aja kita gaskan alur cerita series Pacific Rim The Black episode 1, 2, dan 3, and welcome back to Clip on X series. Series ini dibuka dengan diperlihatkan latar belakang kejadian yang mirip seperti live actionnya ya. Para kaiju itu muncul lewat portal di Samudra Pasifik. Salah satu benua yang menjadi sasaran para kaiju kali ini adalah benua Australia. Karena saking paciwehnya gitu ya, semua orang ini hanya dikasih waktu 5 hari untuk mengungsi ke beberapa tempat yang aman, antara lain Brisbane, Darwin, Perth, ataupun Sydney. Saat proses evakuasi ini sebenarnya kaiju itu masih menyerang seisi Australia ya. Tapi untung saja beberapa kaiju ini berhasil ditangani oleh Yeager. Kemudian diperlihatkan pertarungan antara salah satu kaiju dengan Yeager di tengah kota yang diakhiri dengan kepala kaiju itu dibuat bucat. Di bagian kota lain terlihat satu Yeager yang bernama Hunter Vertigo. Yeager ini dikendalikan oleh dua orang nih, yang namanya itu Bryna Travis dan juga Ford Travis. Nah, mereka ini ceritanya suami istri cuy. Pada misi di kota ini mereka dibantu oleh satu Yeager lagi yang bernama Marauder Zeus. Faktanya mereka ini berusaha untuk menyelamatkan sekelompok anak kecil yang terjebak di tengah kota, lebih tepatnya di dalam bus. Saat mereka hendak diterkam kaiju, Hunter Vertigo datang dan terlibat pertarungan dengan kaiju itu. Saat mereka terpojok, mereka ditugaskan oleh atasan mereka yang bernama Ito untuk segera pergi membawa anak-anak itu ke Sydney. Mereka pun berhasil membunuh kaiju itu dengan tembakan pembeku. Akan tetapi Marauder Zeus ini tewas pada misi ini karena diterkam kaiju. Mereka pun lari sekuat tenaga hingga sampai di sebuah wilayah yang tandus. Namun mereka mendapat laporan kalau ada kaiju dengan kategori 3 datang mendekat. Faktanya anak mereka yaitu Hayley Travis dan juga Taylor Travis berada di gerombolan anak-anak yang mereka bawa. Mereka pun memerintahkan para bocil buat bersembunyi, sedangkan mereka sendiri akan menghadapi kaiju itu. Setelah kaiju itu bucat, Ford dan Bryna tidak ada pilihan lain untuk meminta mereka menetap di tempat itu, toh sumber dayanya sebenarnya cukup untuk hidup juga kan. Sembari mereka hidup di sana, Ford dan Bryna pergi meninggalkan anak mereka untuk mencari bala bantuan ke Sydney agar bisa menolong anak mereka. Akan tetapi setelah 5 tahun lamanya, Ford dan Bryna tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak ada satupun informasi tentang mereka berdua. Kini Taylor dan Hayley sudah move on dan sudah beranjak remaja. Salah satu teman mereka yang bernama Corey ditugaskan oleh Taylor untuk pergi ke pesisir pantai mencari bantuan. Melihat sifat Hayley yang sangat jutek membuat Taylor ini menghampirinya dong. Namun ternyata Hayley ini menyembunyikan helm para pilot Yeager dengan alasan ia bisa dapat petunjuk untuk mencari bantuan. Sedangkan Taylor justru berpikir kalau mereka itu harusnya menunggu ayah dan ibu mereka karena ya itu adalah amanat yang dia dapatkan waktu itu. Hayley jelas tidak menuruti kata Taylor karena
karena mau bagaimanapun kemungkinan terbesarnya orang tua mereka itu ya sudah tewas. Di sisi lain, Hailey yang berniat pergi tanpa sengaja malah terjeblos ke dalam ruangan rahasia. Ia tampak terkejut dengan teknologi sensor gerak pada ruangan itu. Faktanya, ia tanpa sengaja menemukan sebuah tempat tersembunyi di mana di sana ada sebuah Jaeger tua yang bernama Atlas Destroyer. Ia pun masuk ke Jaeger tersebut dan mengaktifkan artificial intelligence yang ada di dalam Jaeger itu. Nama artificial intelligence-nya itu adalah Loa. Loa ini menjelaskan kalau Atlas Destroyer itu adalah Jaeger khusus untuk latihan bertarung dengan cara drift. Ia pun mengikuti pelatihan pengetahuan mendasar terlebih dahulu. Secara tiba-tiba si Taylor tanpa sengaja masuk ke dalam ruangan besar itu juga dan kaget melihat Jaeger Atlas Destroyer. Ya, si Taylor ini ternyata sudah tahu tentang Jaeger itu karena dia sudah pernah mengikuti pelatihan drift dulu. Mereka pun mengaktifkan mode pelatihan fisik, namun ternyata alarm pelatihan itu sangat berisik sekali hingga gelombang suaranya memancing salah satu kaiju datang ke tempat mereka. Kaiju itu pun datang ke desa mereka dan membantai banyak teman mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke ruangan itu dan mengaktifkan Atlas Destroyer, kemudian melakukan drift untuk bertarung melawan kaiju itu. Di sini terjadi penghambatan karena si Hailey ini masih baru pertama kali gitu ya melakukan proses drifting, jadinya ya dia belum terbiasa. Namun momen ini dimanfaatkan si kaiju untuk menggigit pundak Atlas Destroyer hingga terpental. Mereka pun kini sudah 100% melakukan drifting dan langsung bertarung melawan kaiju itu. Setelah kaiju itu jatuh ke jurang, mereka langsung mencari semua teman mereka di desa itu. Namun naasnya, semua teman mereka tewas tertimpa reruntuhan akibat serangan kaiju tadi. Kini yang tersisa itu hanyalah Hailey dan juga Taylor saja. Mereka pun memutuskan untuk pergi membawa Jaeger Atlas Destroyer untuk mencari ayah dan ibu mereka yang sudah lama menghilang. Singkat cerita, mereka berhenti di sebuah kota mati akibat baterai yang ada pada Jaeger Atlas itu habis. Karena Hailey ini masih terhantui oleh rasa bersalah, Taylor pun berusaha untuk mengerti dengan membiarkan Hailey sendirian. Sedangkan Taylor sendiri diberitahu oleh Loa kalau baterainya itu mau ke charge lagi, mereka harus mencari benda yang bernama Power Shell. Nah, Power Shell ini ternyata berada di pusat rekrutmen PPDC atau Pan Pacific Defense Corps. Ya, ternyata PPDC itu berada di Meridian, yaitu tempat pertama kali mereka di awal film tadi, yang terjebak di bus Thea lah bro pokoknya. Taylor pun menghampiri si Hailey sambil menasehatinya untuk jangan terhantui rasa bersalahnya itu. Taylor pun memutuskan untuk pergi ke lokasi PPDC karena faktanya ia itu kan pernah tinggal di sana selama 6 tahun cuy. Akan tetapi sekarang ia sudah agak lupa gitu ya bentukan jalannya. Maka dari itu Hailey akhirnya ikut bersamanya. Di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan kemunculan kaiju mini bentukannya itu mirip kayak serigala gitu. Mereka pun lari ke sebuah kawasan industri hingga akhirnya melewati jembatan rusak.
Saat terpojok, tiba-tiba kaiju serigala itu dimakan oleh sosok kaiju raksasa dengan ukuran yang sangat besar sekali, namun identitas kaiju itu masih menjadi misteri. Mereka pun memutuskan untuk melompat ke dalam air. Tyler sempat teringat di mana saat ia baru saja lulus ujian dan mendapatkan sertifikat pilot Jaeger. Namun, kedua orang tuanya ini tidak menghadiri acara kelulusan itu. Tyler sendiri pun harus tetap menjalani pelatihan berikutnya dan menunda kepulangan. Disitulah si Hailey ini merasa sedih karena kakaknya terlalu sibuk berlatih. Ia pun seketika terbangun dari pingsannya akibat kelelep di sungai. Pas banget nih mereka sampai di markas pusat PPDC. Namun kondisinya itu sudah memprihatinkan sekali karena kota ini sudah bertahun-tahun lamanya dihancurkan oleh kaiju dan menjadi kota mati. Sesampainya di dalam, mereka kebingungan karena banyak sekali jalan, maka dari itu mereka akhirnya berpencar. Saat Hailey sedang menyusuri lorong, tanpa sengaja ia menemukan sebuah ruangan yang masih berfungsi. Ia pun masuk ke ruangan itu dan menemukan power shell atau baterai Jaegernya itu ya. Namun secara tiba-tiba ya, ada bocil hasil eksperimen yang ternyata masih hidup berada di dalam tabung itu. Hailey yang merasa prihatin dengan kondisi bocil itu pun berencana untuk membebaskannya dari tabung itu. Namun suara pukulan Hailey dan Tyler mengundang kaiju serigala datang ke tempat mereka. Si Tyler pun berusaha untuk menutup pintu sedangkan si Hailey berusaha untuk menghancurkan tabung. Faktanya tabung itu sangat sulit untuk dipecahkan. Namun karena si bocil ini merasa kasihan sama si Hailey, ia pun menghancurkan tabung itu dari dalam hanya dengan sekali sentuh saja. Anjir, tadi ngapain wae si bocil leh. Mereka pun lari menyelamatkan si bocil dan membawa baterai untuk Atlas Destroyer. Sesampainya di luar, mereka masih saja diudak sama para kaiju serigala itu karena ya sudah kepepet edan. Hailey teringat dengan kaiju misterius yang baru saja menyelamatkan mereka. Ya, Hailey berusaha memancing kaiju misterius itu keluar, kemudian lari ke Atlas Destroyer. Saat mereka sudah tiba di Atlas Destroyer, mereka baru menyadari kalau baterai yang mereka bawa itu sudah rusak di perjalanan akibat medannya itu yang emang susah banget ya. Dan juga siapa tahu itu mungkin sempat kebanting atau jatuh gitu ya. Namun berkat momen ini si Hailey jadi nggak terlalu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tidak mengenakan pada orang lain. Pagi harinya saat Hailey dan si bocil sedang tertidur, Tyler tanpa sengaja melihat gerombolan mobil yang menuju ke suatu tempat. Ia pun langsung memanggil adiknya itu untuk memberitahu bahwa mereka tidak sendirian di kota ini. Namun si Hailey merasa tidak yakin dengan orang itu, takutnya malah membahayakan mereka. Tyler pun berjanji untuk tidak jadi menyapa jika orang tersebut tidak terlihat baik atau mencurigakan lah. Namun faktanya gerombolan orang itu berniat untuk mencuri telur dari salah satu kaiju yang bentukannya itu mirip-mirip kayak belut listrik gitulah pokoknya, cuman ada kakinya cuy. Namun saat mereka memata-matai kelompok itu dari jauh, si bocil tiba-tiba lari ke arah sana karena tertarik dengan kaiju itu. Efeknya membuat kaiju itu menoleh ke arah si bocil dan baru sadar kalau telurnya sedang dicuri. Kaiju itu pun mengamuk dan membantai beberapa anggota kelompok itu.
Setelah keju itu bucat di RPG, salah satu anggota yang bernama Richard merasa kesal karena ulah si bocil itu. Teman mereka jadi banyak yang tewas gara-gara dia ceritanya. Namun Mei mencegahnya. Mei pun mengajak mereka untuk pergi ke tempat persembunyian mereka yang berada tidak jauh dari sana. Saat di perjalanan, si bocil ini berusaha untuk mengambil telur kaiju, namun tidak diperbolehkan oleh Mei. Di sini Mei merasa curiga dengan identitas dari si bocil karena dia itu nggak pakai baju dan nggak pakai alas kaki. Padahal si Taylor dan Hailey ini sebelumnya bilang kalau mereka itu dari pegunungan Meridian. Harusnya keadaannya mereka itu kan terlihat kumuh karena dipenuhin pasir kan medannya. Sesampainya di sana, mereka terkejut karena hampir semua yang ada di sana bekas peninggalan dari peralatan PPDC. Komunitas ini bernama Bogan. Salah satu petinggi di komunitas Bogan ini bernama Shane. Sama seperti Mei, Shane ini sangat curiga dengan bocah yang dibawa oleh Taylor dan juga Hailey. Namun kecurigaan Shane ini tidak jadi memuncak dikarenakan ia akan terlibat barter dengan komunitas bernama Verno. Namun ia mendapat masalah karena ia berjanji akan barter dengan 4 telur kaiju. Namun Mei hanya membawa 2 telur saja karena ya emang adanya cuman segitu ya, cuma 2. Saat Hailey dan Boy ini sedang makan, secara tiba-tiba datang gerombolan mobil yang ternyata itu adalah dealer perwakilan dari Verno. Namanya adalah DeMarcus. Faktanya DeMarcus ini membawa baterai untuk tenaga Jaeger beserta beberapa suku cadang dari Jaeger ini ya. Mei menjelaskan kalau harga dari satu baterai itu sebenarnya sangat mahal sekali di zaman sekarang ya, karena baterai itu bisa menyuplai kebutuhan listrik hingga bertahun-tahun lamanya. DeMarcus pun akhirnya sepakat untuk melihat telur kaiju itu untuk ya dibarter gitu. Namun si DeMarcus ini sangat kesal karena jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang ia pesan. Shane pun menjelaskan penyebabnya hingga akhirnya mereka sepakat. Namun saat transaksi berlangsung, DeMarcus ini hanya memberikan 1 baterai saja. Ini jelas membuat konflik antara dua komunitas itu. Di sisi lain, si Taylor yang melihat ini sebuah kesempatan ingin berniat untuk mencuri baterai itu untuk Jaeger mereka biar bisa nyala lagi tuh atlasnya. Namun Hailey lebih merekomendasikan untuk lari karena ya mereka bersenjata gitu kan. Saat mereka lari, mereka ini dijegat oleh Richard untuk ditahan. Terjadilah konflik yang membuat dua komunitas itu tembak-menembak. Singkat cerita tinggal si DeMarcus saja dan akhirnya 1 baterai lagi itu diambil oleh komunitas Bogan. Namun telur kaiju itu dipecahkan untuk salam kepada Verno. Jelas ini membuat Shane geram sekali karena harusnya tidak ada konflik gitu ya. Mengetahui soal Taylor yang ingin mencuri baterai itu, Shane pun membawa Taylor ke ruangannya. Ia pun diterawang semua ingatannya oleh Shane pakai semacam alat yang terhubung ke lawan bicaranya, mirip kayak proses drifting gitu. Cuman bedanya ini bukan untuk Jaeger, jadi cuma untuk nerawang masa lalunya aja. Karena si Taylor ini terlalu terjun pada ingatannya, akhirnya Shane ini mengetahui fakta kalau mereka mempunyai Jaeger yang ternyata pada zaman ini robot itu sangatlah langka. Dan episode 3 berakhir. Langsung aja kita gaskan episode 4, 5, 6, dan 7. Itu di part berikutnya ya, atau part terakhir lah. Jangan lupa di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya karena next bakalan bahas film-film sci-fi lagi yang menurut gue cukup keren lah. Gue Clipon X, pamit undur diri and I'll come see you next time.